Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa semester 3. Nah, pada pertemuan tatap muka yang pertama kali ini, yaitu di mata kuliah Hukum Lingkungan, untuk tatap muka yang pertama kali ini, kita belum berbicara tentang materi-materi dulu. Saya akan menyampaikan bagaimana sih rules untuk mengikuti kuliah saya pada semester ini hingga akhir semester. Nah, mulai nanti pada perkuliahan tatap muka yang kedua, kita akan langsung share materi, membahas materi secara bersama, diskusi, dan lain sebagainya hingga nanti pada evaluasi perkuliahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan dan juga RPS atau rencana pembelajaran semester. Hal ini berguna sekali untuk teman-teman sebagai pedoman atau sebagai langkah awal teman-teman untuk mengetahui pokok-pokok apa saja sih yang nantinya kita akan bahas secara bersama dalam mata kuliah hukum lingkungan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester terlebih dahulu ya, sebelum kita ke kontrak perkuliahan. Saya share screen dulu. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana per SKS-nya adalah 50 menit. Jadi total untuk satu kali pertemuan adalah 150 menit. Oke. Nah, untuk mata kuliah hukum lingkungan ini, deskripsi umum, secara umum ya, mata kuliah hukum lingkungan ini merupakan mata kuliah yang bertujuan atau hendak memberikan bekal kepada teman-teman mahasiswa sekalian, bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi, serta menganalisis secara benar dengan benar hukum lingkungan itu bagi pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Di sini juga bisa teman-teman simak atau baca secara mandiri ya, bahwa di sini ada capaian pembelajaran lulusan dari program studi, dan juga di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang nantinya akan kita bahas mulai dari pertemuan tatap muka yang pertama hingga pada tatap muka yang terakhir ya. Untuk materinya ataupun bahan pustaka yang utama saya menggunakan buku dari Hamzah, yaitu Penegakan Hukum Lingkungan, dan juga ada Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Hidup yang dicetak oleh Gajah Mada dari Bruce Missel, dan juga yang terakhir ada dari Mohfadli Muklis Mustafa Lutfi dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Kebijakan Lingkungan. Di sini karena kita masih menggunakan media pembelajaran secara daring, karena di kebijakan di kampus Universitas Wiraraja masih menggunakan pembelajaran secara daring, maka kita mengikuti kebijakan tersebut sehingga nantinya kita tetap dapat mencapai tujuan mata kuliah ya yang sudah tertera ini. Selama perkuliahan secara daring, saya akan menggunakan beberapa media pembelajaran daring, baik itu secara Zoom atau video YouTube seperti saat sekarang ini, ataupun podcast, ataupun menggunakan media Classroom, dan juga ada juga media WA Group, dan lain sebagainya nanti akan saya sampaikan secara lebih luas di kontrak perkuliahan ya, teman-teman semua. Dan selanjutnya, untuk tabel rencana pembelajaran pada RPS mata kuliah Hukum Lingkungan pada tatap muka yang pertama, yakni mahasiswa
mampu menjelaskan seputar wawasan lingkungan hidup serta dinamika permasalahannya. Di sini materi pembelajarannya yang pertama adalah mengerti terlebih dahulu tentang pengertian lingkungan, peran dan juga fungsinya. Dan yang kedua, pengertian ekologi, ekosistem dan ekologi pembangunan. Dan yang ketiga, kedudukan manusia terhadap lingkungan. Oke, karena di sini bobot mata kuliah hukum lingkungan adalah 3 SKS, yang mana per SKS-nya adalah 50 menit, maka di dalam perkuliahan ini, ke depannya hingga akhir, kita tidak hanya berfokus pada Zoom. Bisa saja saya membuka sesi yang pertama. Kalau bisa, sesi yang pertama itu sekitar 1 jam, dan selebihnya hingga perkuliahan berakhir, kita akan lanjutkan misalnya diskusi di WA Group ataupun diskusi melalui media Google Classroom. Atau kita juga bisa diskusi melalui live Zoom secara langsung. Ya, teman-teman semua. Dan dari semua rencana pembelajaran ini, mulai dari tatap muka pertama hingga tatap muka yang terakhir, teman-teman bisa simak di sini, ya. Dan yang kedua, kemampuan akhir yang nantinya akan diharapkan atau capaian pembelajaran yang kedua. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum lingkungan yang kedua di sini adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan optik hukum lingkungan dan juga kebijakan secara nasional. Dengan materi pembelajaran ada 3 sub pokok. Yang pertama adalah dasar, hukum, dan juga asas, serta tujuan pengelolaan lingkungan. Pengertian dan ruang lingkup, pengertian, peran hukum lingkungan. Ya, untuk yang ketiga di sini juga mahasiswa dituntut ataupun mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan optik hukum lingkungan dan kebijakan secara nasional tentang dinamika pengelolaan lingkungan, kebijakan hukum lingkungan, kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum khususnya di Indonesia ya. Di sini ada pertemuan tatap muka yang keempat dan sampai tatap muka yang kelima ada capaian pembelajarannya, yaitu adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang dimensi tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan nasional. Dengan subpokok materi pembahasan, yang pertama ada pengertian tanggung jawab negara, yang kedua hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dimensi tanggung jawab sosial korporasi ataupun corporate social responsibility. Ya. Dan yang keenam, mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan dalam bingkai pengelolaan lingkungan hidup. Ya, di sini sudah pada tahapan penyelesaian ataupun penegakan, nanti juga ada penyelesaian sengketa lingkungan ada di materi selanjutnya. Nah, mulai dari sini, dari tatap muka yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hingga yang terakhir, kita akan tersistematisasi ya materi pembelajaran kita. Jadi teman-teman bisa mencari terlebih dahulu materi-materi ini atau mempelajari dahulu materi-materi yang sudah kita sepakati, kita persiapkan bersama ini. Sehingga nanti tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini semuanya dapat tercapai dan saya harapkan teman-teman dapat paling tidaklah memahami apa yang sebenarnya dipelajari dalam mata kuliah hukum lingkungan ini. Oke, dan untuk ujian tengah semester kita laksanakan di minggu atau tatap muka yang ke-8, di minggu yang ke-8. Jadi ujian tengah semester ini tetap mengikuti pada kalender akademik, jadi saya ini sudah menyesuaikan dengan kalender akademik yang sudah ada di Universitas Wiraraja. Berdasarkan kalender akademik tersebut, maka ujian tengah semester kita laksanakan pada tatap muka yang ke-8. Baik, rekan mahasiswa, untuk tatap muka yang ke-9, capaian pembelajaran yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Nah, ini adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu
setelah kita mengetahui tentang pengertian lingkungan hidup, setelah kita mengetahui sistematisasi atau sistematika atau sistem hukum di Indonesia, sistem hukum nasional tentang hukum lingkungan yang berada di Indonesia, lalu bagaimana penegakan hukumnya hingga kita pada tahap penyelesaian sengketa lingkungan. Ya, penyelesaian sengketa lingkungan ini, sengketa lingkungan dan mekanisme penyelesaian prosedur litigasi lingkungan. Ya, untuk mahasiswa baik kelas A, B ataupun C ini berlaku ya untuk semuanya. Jadi ini saya gunakan RPS-nya memang khusus untuk semester 3 kelas A, B dan juga C. Ya. Untuk tatap muka yang ke-10 dan sampai tatap muka yang ke-11, capaian pembelajaran yang nantinya akan diharapkan atau akan diterapkan pada mata kuliah hukum lingkungan, yakni mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang model penyelesaian sengketa lingkungan secara alternatif. Alternatif ada artinya, baik itu kerangka hukum alternatif penyelesaian sengketa lingkungan secara model kelembagaan. Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, model-model di berbagai negara suatu perbandingan. Jadi, tidak hanya model penyelesaian sengketa secara nasional saja yang nantinya akan kita pelajari pada mata kuliah hukum lingkungan. Ada aspek-aspek hukum lingkungan secara internasional yang nantinya akan kita pelajari pada mata kuliah hukum lingkungan ini. Jadi ini bisa dikatakan bahwa mata kuliah hukum lingkungan ini ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada materi tentang hukum lingkungan yang berada di Indonesia saja. Dan untuk tatap muka yang ke-12, ini mahasiswa mampu atau mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam mata kuliah ini tidak hanya penyelesaian sengketa secara nasional saja, ya, karena nanti imbasnya juga akan berdampak secara nasional maupun internasional. Jadi ini tidak hanya mencakup penyelesaian sengketa di dalam negeri ataupun secara nasional ya, rekan-rekan mahasiswa, karena ini bisa dibilang mirip-mirip dengan penyelesaian sengketa ataupun permasalahan ataupun kasus-kasus yang dihadapi dalam mata kuliah hukum laut. Ya, hukum lingkungan, hukum laut, karena ini ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada masyarakat di dalam negeri saja. Ini bisa juga dirasakan oleh masyarakat di luar Indonesia. Oke. Dan yang ke-13, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang implikasi hukum lingkungan internasional dan implikasinya terhadap hukum lingkungan nasional. Nah, ini yang juga saya katakan tadi bahwa mahasiswa juga harus mampu memahami keduanya. Jadi, aspek-aspek yang berada dalam hukum lingkungan secara nasional dan juga aspek-aspek yang berada dalam hukum lingkungan secara internasional kita pelajari bersama dalam tatap muka yang ke-13 ini, karena hal ini sudah merupakan implikasi, ya, implikasi dari penyelesaian sengketa internasional dan juga sengketa hukum lingkungan secara nasional maupun internasional, ya. Untuk pertemuan 14 hingga ke-15 ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami tentang rekonstruksi paradigma hukum pengelolaan lingkungan hidup dan diskursus konstitusi hijau dalam perspektif kedaulatan lingkungan. Ada 5 pokok pembahasan dan ini kita bagi menjadi pertemuan ke-14 dan juga ke-15. Jadi ada 2 materi yang nantinya kita akan bahas terlebih dahulu di pertemuan ke-14 dan juga 3 materi tersebut sisanya akan kita bahas di pertemuan ke-15. Untuk pertemuan ke-14 kita akan mempelajari dulu tentang konsep kedaulatan lingkungan seperti apa, konsep pembangunan berkelanjutan juga seperti apa. Nah, ini merupakan rekonstruksi paradigma hukum lingkungan ya. Jadi setelah kita mempelajari yang terdahulu ya, saya sudah katakan mulai dari pengertian ruang lingkupnya, hukum yang
penegakan hukum lingkungannya seperti apa, baik itu secara administrasi, perdata maupun pidana, ya. Lalu kita lanjut ke penyelesaian sengketanya, hingga terakhir ini kita mempelajari tentang perkembangan hukum lingkungannya, mulai perkembangan hukum lingkungannya secara rekonstruksi hukumnya, ya, rekan-rekan mahasiswa. Dan untuk pertemuan atau tatap muka yang ke-15 atau tatap muka yang terakhir, nah, di sini kita akan mempelajari bersama tentang konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ada juga tentang Green Constitution di Indonesia, suatu keniscayaan, dan juga rekonstruksi dan pengembangan hukum pengelolaan lingkungan hidup. Dan untuk tatap muka yang terakhir, yaitu di UAS, ujian akhir semester, ini kita laksanakan sebagaimana di kalender akademik. Mungkin teman-teman di sini juga sudah bisa mendownload di A-Class, yang teman-teman di situ bisa simak sendiri, atau bisa baca sendiri, atau bisa lihat sendiri bahwa ujian akhir semester itu jatuh pada pertemuan atau minggu pertama, pada tahun 2022 di bulan Januari. Jadi persiapkan teman-teman materinya mulai dari sekarang, nanti kita akan diskusi bersama untuk materi-materi yang sudah saya jelaskan pada RPS ini. Oke, selanjutnya kita akan nah, ini kontrak perkuliahan ya. Saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya apa saja. Nanti itu bisa dijadikan strategi untuk teman-teman ke depannya untuk dapat memahami secara utuh mata kuliah hukum lingkungan ini, dan ini mungkin jadi referensi untuk teman-teman sebagai tugas akhirnya. Mungkin dari mata kuliah ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi untuk tugas akhirnya, yaitu di penelitian skripsinya. Oke? Dan untuk kontrak perkuliahan pada mata kuliah hukum lingkungan dengan bobot 3 SKS ini, di sini strategi pembelajaran, tujuan instruksional, deskripsi mata kuliah, tadi saya sudah menjelaskan juga di RPS, sudah sebagian besar saya jelaskan di situ. Jadi perkuliahan ini dilaksanakan secara e-learning ataupun tatap muka. Kenapa saya bilang tatap muka? Siapa tahu nanti ada edaran yang membolehkan kita, yang memberikan kesempatan untuk kita bisa tatap muka lagi di dalam kelas, ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita persiapkan bahan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai perkuliahan, hal-hal apa saja yang nantinya akan kita temui pada mata kuliah hukum lingkungan. Jadi biar teman-teman nggak bingung, biar teman-teman itu bisa punya rencana perkuliahan ya ke depannya, biar nggak bingung, "Duh, Ibu, saya bingung materi pembelajaran dari hukum lingkungan ini apa sih intinya? Saya bingung." Nah, saya nggak mau nanti teman-teman merasa kebingungan. Bingung boleh, tapi asalkan jangan sampai nggak mengerti gitu ya. Dan untuk tugas-tugas seperti biasa dalam suatu mata kuliah, penyelesaian mata kuliah, pemenuhan nilai, itu pasti ada tugas-tugas, baik itu tugas secara mandiri ataupun tugas kelompok. Mungkin teman-teman yang di sini yang sudah pernah diampu oleh saya di semester lalu, di hukum perdata ataupun di PIH-nya yang pernah saya ampu, saya biasanya memberikan tugas secara mandiri ataupun kelompok. Tugas secara mandiri ini jenisnya macam-macam. Di sini ada yang membuat makalah, membuat resume materi yang sudah dibahas, dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada tugas kelompok, yaitu bisa saja saya menggunakan tugas kelompok ini sebagai media referensi saya. Referensi untuk apa? Untuk penilaian terhadap mahasiswa. Nah, untuk penilaian, saya akan menjelaskan sebentar lagi ya, teman-teman. Untuk tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, tugas mandiri ini sudah pasti dikerjakan sendiri-sendiri, secara mandiri, dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh dosen pengampu. Ya, tugas mandiri ini sangat mempengaruhi terhadap nilai akumulasi nilai yang nantinya akan didapatkan oleh mahasiswa di akhir semester. Begitupun dengan tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini meskipun terdiri dari beberapa anggota, misalnya kelompok pertama ada 5 orang anggota ya, ada 5 orang mahasiswa yang berada di kelompok pertama. Nah, untuk
masing-masing mahasiswa ini pastinya akan mendapatkan poin. Bagaimana cara mendapatkan poin ini? Jadi tentunya tidak tidak apa ya, kalau saya bilang di tugas kelompok ini kan kebanyakan mahasiswa itu bilang, "Duh Bu, kalau di tugas kelompok ini saya cuma yang ngerjakan, jadi yang lain hanya titip nama." Saya nggak mau titip nama, jadi harus ada presentasi. Ya, kalaupun itu tugas kelompok harus ada presentasi, kita tetap menggunakan secara daring, nggak apa-apa, saya akan fasilitasi eh, presentasi ini secara daring melalui media Zoom ataupun media yang lainnya seperti kemarin teman-teman mungkin sudah pernah membuat video presentasi melalui YouTube. Nah, mungkin ada juga yang belum mendapatkan tugas seperti itu dari saya, dan ini merupakan tugas kelompok yang nantinya akan mendapatkan poin yang lumayan tinggi. Yang lumayan tingginya itu adalah ketika mahasiswa tersebut berhasil menjelaskan secara baik, menjawab pertanyaan dengan baik, menguasai materi, ya, itu merupakan poin-poin yang nantinya akan menjadi penilaian bagi saya dalam tugas kelompok ini. Jadi setiap kelompok wajib paling tidak presentasi, dan presentasinya itu boleh sih membuka buku, boleh, nggak apa-apa. Tapi saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ataupun rekan-rekan mahasiswa yang lain harus memberikan pertanyaan terhadap satu kelompok itu, gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya satu orang itu hanya diam. Saya nggak mau seperti itu. Berarti teman-teman tidak menguasai materi yang sudah teman-teman buat dong kalau gitu ya. Untuk selanjutnya, ini ada kriteria dan standar penilaian pada mata kuliah hukum lingkungan. Yang pertama, untuk nilai A, bobotnya adalah 800 hingga 100. Grade-nya 800 hingga 100. Itu mendapatkan nilai A. Itu otomatis lulus ya. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada nilai B, C, D, dan E. C ini lulus. Lulus, hanya ini C ini adalah nilai kelulusan kalau bisa dibilang ya, nilai kelulusan yang kurang baik. Lulus tapi kurang baik. Nah, biasanya ini oleh dosen wali disarankan untuk mengulang agar tidak mendapatkan nilai C, dan diharapkan dengan mereka mengulang dia akan mendapatkan nilai minimal B. Tapi jika dia itu mengulang, tapi dia itu malah dapat nilai D, tapi berarti nilai yang nantinya akan digunakan adalah nilai terbaiknya, yaitu nilai C. Ya, seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Dan untuk nilai D ini adalah lulus bersyarat. Lulus bersyarat artinya dia harus tetap mengulang pada mata kuliah tersebut. Ya, harus tetap mengulang mata kuliah tersebut. Sama halnya dengan E, tidak lulus. E ini adalah nilai, bisa dibilang nilai nol ya, nilai mati. Kenapa nilai mati? Karena misalnya dia itu nggak berbicara presensi, karena kalau misalnya kita berbicara presensi, otomatis mahasiswa tersebut jika tidak mencapai 75%, maka dia tidak bisa mengikuti UAS secara otomatis, ya kan? Ini di sini kan sudah pernah mengikuti UAS. Jadi yang kemarin-kemarin itu standar penilaian dari BAK 75% adalah minimal kehadiran mahasiswa untuk mengikuti suatu mata kuliah. Jadi teman-teman saya himbau di sini untuk kehadiran, jangan sampai lupa untuk mengisi absensi di E-class, karena itu secara otomatis sudah tersinkronisasi oleh sistem yang ada di BAK. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Dan bobot penilaian digunakan dalam, nah ini ada aspek-aspek penilaian. Nah, kenapa sih Bu ini kok bisa dapat nilai A, kok bisa dapat nilai B, C, D, dan juga E? Nah, ternyata di sini ada 5 aspek. 5 aspek pendukung ini tidak hanya hadir di kelas saja, tidak hanya mengisi absensi saja. Ya, ini ada 5. Yang pertama, kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Jadi di sini, ini jumlahnya adalah 100%. Nilai sempurna ya, kalau misalnya teman-teman ini mengikuti semua dan ini berhasil teman-teman dapatkan misalnya dengan nilai grade dari 80 sampai 100 misalnya, teman-teman sudah merasa ini memenuhi semua, bisa saja teman-teman itu, oh saya sudah
memenuhi dari kelima item ini dan juga nilai saya sudah memenuhi atau mencapai grade nilai yang terbaik, yaitu nilai A, bisa saja itu teman-teman bisa punya perhitungan sendiri ya di rumah. Jadi kalau misal, oh kehadiran saya sudah mencapai 75%. Jadi teman-teman di sini dengan adanya sistem yang baru dari Universitas Wiraraja melalui A-Class, teman-teman di situ bisa melihat riwayat kehadiran. Riwayat kehadiran, jadi bisa memonitor sendiri ya. Jadi tanpa perlu diingatkan lagi oleh dosen, kalau misalnya dia mau nggak masuk, misalnya dia mau izin ataupun sebagainya, dia lupa untuk mengentri absensi, ya pada saat UAS itu akan ketahuan. Oh, ternyata ini yang terblok, ternyata ini yang terblok, dan ini nggak bisa mengikuti UAS. Ya, seperti itu. Jadi untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah hukum lingkungan, ini minimal alfa adalah 3 kali. Jadi ini kan kalkulasinya adalah 75% dari BAK. Jadi kalau 3 kali alfa artinya tidak mengisi absensi, maka mahasiswa tersebut sudah 3 kali tidak masuk. Ya. Dan untuk izin juga 3 kali. Untuk sakit tidak ada batasannya ya, bukan berarti boleh sakit terus, tapi saya juga perlu mengkonfirmasi apakah betul sakit atau tidak. Jadi untuk teman-teman yang karena sakit, berhalangan, dan lain sebagainya, tolong menghubungi masing-masing ketua kelas, dan ketua kelas merekapnya kepada saya untuk setiap tatap muka. Oke? Oke, sudah tahu di sini kehadiran 15%, tugas 15%, kuis 20%, UTS 20%, UAS itu 30%. Nah, di sini ada bobot kuis yang persentasenya ini sama dengan UTS. Kenapa bisa sama? Karena saya mengharapkan teman-teman mahasiswa ini aktif di dalam kelas. Kuis artinya mahasiswa aktif berdiskusi di dalam kelas, baik itu eh, bertanya, ataupun menjawab, ataupun mengklarifikasi, menyanggah, dan lain sebagainya, asalkan teman-teman tetap mengikuti kode etik mahasiswa di dalam perkuliahan, ya. Jangan sampai nanti ada yang mengintervensi mahasiswa yang satu, mengintervensi mahasiswa yang lainnya, sehingga mahasiswa yang lainnya tidak bertanya. Saya tidak mau seperti itu. Semuanya mempunyai hak yang sama di dalam forum. Semuanya memiliki hak untuk bersuara, berpendapat, berargumentasi secara hukum. Ya, asalkan saling menghormati dan tidak keluar dari kode etik mahasiswa di dalam mengikuti atau di dalam suasana akademik. Seperti itu ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi itu jenis penilaiannya dan bobot persentasenya. Dan untuk rancangan perkuliahan tadi sudah saya sampaikan di RPS ya, di pertemuan ke-8 kita melaksanakan UTS dan di pertemuan ke-16 kita sudah evaluasi atau ujian akhir semester. Ya, di sini ada tata tertib siswa dan dosen. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan ketika kita perkuliahan secara tatap muka di dalam kelas ya, rapi, berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas. Nah, untuk yang untuk perkuliahan secara daring ini, kita menggunakan kesepakatan secara bersama bahwa hal-hal yang seperti ini tetap diperhatikan. Saya mohon kepada mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan, apalagi itu perkuliahan secara live ya, secara langsung, perkuliahan secara Zoom, saya mohon kepada mahasiswa untuk berpakaian rapi. Ya, jangan sambil tiduran, boleh sambil makan, nggak apa-apa. Kalau di perkuliahan saya sambil makan nggak apa-apa, sambil melakukan kegiatan nggak apa-apa. Asalkan ketika teman-teman itu diminta untuk on cam, misalnya pada saat itu teman-teman sedang menghadiri suatu rapat atau teman-teman menghadiri suatu acara dan di off-kan kameranya itu nggak apa-apa, izin dulu, nggak apa-apa, saya izin off kamera karena saya mengikuti rapat atau saya mengikuti kegiatan. Nggak apa-apa, dipersilahkan dan diperbolehkan, asalkan pada saat saya panggil, teman-teman harus on cam ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman misalnya nanti ada yang
Ibu, nah ini nih biasanya, hal-hal yang sering disampaikan oleh mahasiswa, "Bu, saya kesulitan sinyal. Bu, di tempat saya sinyalnya nggak baik, jadi saya harus keluar dulu, keluar rumah dulu, jadi harus ke tempat yang banyak sinyalnya," dan lain-lain sebagainya. "Bu, paketan saya habis." Semuanya seperti itu. Pasti akan mengalami seperti itu. Saya juga pasti akan mengalami yang namanya trouble, yang namanya, jaringan nggak bagus, ataupun yang namanya paketan habis, saya juga pasti seperti itu, ya. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman mahasiswa di sini konfirmasi. Konfirmasi seperti itu. Bukan berarti saya membolehkan teman-teman mahasiswa tidak masuk di perkuliahan saya, justru itu menjadi catatan buat saya. Nah, yang lebih-lebih ya, yang menjadi catatan buat saya, apalagi kalau mahasiswa itu hilang, langsung hilang, nggak ngasih kabar, nggak konfirmasi apapun, tiba-tiba dia itu nggak masuk aja. Nah, itu yang lebih nggak elok lagi. Alangkah lebih baiknya teman-teman mahasiswa konfirmasi dulu, ya. Kalau misalnya, teman-teman mahasiswa itu dari jam pertama misalnya, dari jam mulai misalnya, jam 10.40 perkuliahan sudah dimulai, tapi teman-teman mahasiswa kesulitan sinyal, nggak apa-apa ikut yang penting ada usaha dulu ya, yang penting ada usaha dulu untuk, bisa masuk di Zoom ya, atau untuk bisa mengakses Google Classroom. Kadang-kadang ya alasan mahasiswa tuh, "Saya di pulau Bu, rumah saya jauh dari tempat yang bagus sinyal," atau "Saya lagi ada di perjalanan," dan lain sebagainya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi konfirmasi, silahkan ikut meskipun ada di perjalanan, meskipun ada di dalam bus sambil nyetir, silahkan ikut Zoom. Meskipun dimatikan kameranya nggak apa-apa, asalkan pada saat saya panggil, kalian menjawab dan on cam. Boleh off cam, misalnya kalian itu, bener-bener, suasananya itu lagi memang tidak layak untuk ditampilkan ke layar, nggak apa-apa, off cam, asalkan teman-teman menjawab ketika saya panggil, seperti itu. Kalau misalnya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa teman-teman mahasiswa di sini itu kesulitan sinyal, sama, saya juga kadang seperti itu. Tidak semua daerah itu bagus sinyalnya, ya. Jadi saya minta konfirmasi kepada ketua kelas kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, jadi saya bisa tahu. Oh ini ternyata mahasiswa yang nggak hadir tadi, ternyata ini mahasiswa yang kesulitan untuk masuk, nggak apa-apa. Saya record, setiap perkuliahan saya record, jadi saya bisa tahu, oh ini yang tadi ikut, ternyata mahasiswa ini tadi ikut, tapi kelempar, dia itu keluar sendiri dari Zoom, gitu loh. Setidaknya teman-teman ini mempunyai itikat baik untuk mengikuti perkuliahan. Perkuliahan siapapun, perkuliahan saya ataupun perkuliahan dosen-dosen yang lainnya. Seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa, dari sini saya sudah selesai menjelaskan tentang RPS, mata kuliah hukum lingkungan, dan juga kontrak perkuliahan. Semoga teman-teman semester 3 ini nantinya ke depannya hingga mata kuliah ini berakhir, mata kuliah ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan tatap muka yang pertama pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.